ini gaya selingkung yang penting. Mengapa sih harus ada gaya selingkung? Jadi gaya selingkung ini akan menjadi ciri khas sebuah penerbit. Misalkan kalau tempat Pak Umar bukunya itu harus ada logo Kemenkes, yaitu gaya selingkung karena menandakan bahwa ini produk terbitan ini punya Kemenkes. Nah itu harus mencolok dari gambar-gambar yang lain karena inilah yang menjalankan misi penyebaran informasi. Maka logo ini harus lebih menjual daripada gambar-gambar yang lainnya gitu ya. Kalau di dalam buku ya logo itu harus konsisten disempatkan di pinggir, di tengah, di atas atau di samping. Itu harus diperhitungkan gitu ya. Nah, jadi gaya selingkung ini berkaitan erat dengan penyajian produk cetakan yang membedakan satu penerbit atau satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Nah, ini akan berkaitan dengan pernaskahan ya. Kalau misalkan di tempat Pak Umar ada 2 jenis terbitan, satu jurnal, satu lagi majalah populer ya. Nah, itu kan ada gaya selingkungnya. Jadi tempat Pak Umar menerbitkan 2 produk itu. Nah, di tempat penerbitan saya, misalkan saya menerbitkan beragam majalah ya, ada ya terbit karena di setiap kelompok keahlian punya majalah, misalkan di satu sekolah atau fakultas punya majalah, atau kelompok hima mahasiswa punya majalah. Itu semua berbeda penanganannya karena harus berbeda karena itu yang menjadi pembedanya. Itu gaya selingkung itu berbeda. Jadi satu majalah dengan majalah itu berbeda, baik dari layout ya. Tadi ada anatomi majalah, anatomi buku gitu ya. Jadi kalau anatomi buku kan sudah sangat baku ya. Kalau di buku ini ada satu panduan bagi penulis yang khusus menangani anatomi ya. Ini ada satu buku yang tidak pernah banyak dimiliki oleh orang. Ini khusus tentang buku anatomi buku. Jadi bagaimana buku dari halaman awal sampai bagaimana cara membuat indeks, dari abstrak sampai indeks, itu harus dikuasai oleh editor. Jadi tanpa panduan ya editor juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan penulis sekalipun tidak bisa membuat, kadang-kadang ada juga yang bagaimana sih membuat indeks, bagaimana menyusun glosarium, itu keterampilan yang tidak ada sekolahnya saya kira. Jadi memang harus kata Pak Imam tadi ditempa oleh pengalaman dan juga jam terbang yang tinggi gitu ya, sehingga dia bisa bagaimana unsur-unsur yang ada di dalam indeks sebuah buku itu harus memang dipelajari secara sungguh-sungguh gitu ya, karena kalau tanpa itu kita tidak akan mengerti apa saja sih informasi dan apa sih kegunaan indeks misalnya. Nah, orang kan kadang AB saja indeks itu hanya sebagai pelengkap, tapi bagi ilmuwan itu sangat penting gitu ya. Jadi kalau dia mencari satu istilah yang ada di buku ini langsung ke indeks, bukan ke halaman daftar isi, tapi ke indeks. Nah, kalau indeksnya tidak sesuai halamannya ya itu namanya menyesatkan pembaca gitu. Nah, kemudian gaya selingkung berkaitan erat juga dengan penyuntingan. Nah, di dalam penyuntingan ini editor memiliki gaya gitu ya. Gaya itu misalkan kalau editor yang dia hanya misalkan dari pilihan kata. Ada editor yang senang menggunakan kata dapat, ada juga senang menggunakan kata bisa, ada juga editor yang senang menggunakan kata mampu. Ini gaya ini berbeda. Jadi satu buku dengan buku yang harus punya gaya. Jadi bergantung juga pada kebiasaan editor. Misalkan ada editor A yang menangani buku fisika, ya di situ penulisnya menggunakan kata tak dengan tidak. Ini editor harus mengambil sikap. Apakah kata tak ini sebagai style atau sebagai gaya atau sebagai ketidaktahuan? Nah, jadi harus dipastikan menggunakan kata tak atau tidak. Nah, editor harus bertanya kepada penulis, Pak, apakah Bapak ini sebagai gaya atau sebagai Bapak tidak tahu gitu. Artinya Bapak tidak bisa membedakan kata tak dengan tidak. Mungkin Pak Umar juga bertanya, apa iya beda gitu kata tak dengan tidak? Ya artinya mah sama gitu ya. Tapi penggunaannya berbeda. Contohnya tak makan ya. Tak makan itu disatukan dipisah. Kalau menggunakan kata tak itu disatukan, tak dengan makannya disatukan tak makan ya. Karena tak ini tidak memiliki roh gitu ya, tidak memiliki unsur keterkaitan. Jadi kata tak ini harus digabungkan dengan kata dasar. Tak sekolah gitu ya, bukan dipisah, tidak.
Jadi kalau yang tidak itulah yang dipisah. Tapi kalau penggunaan kata ta disatukan dengan kata dasar. Karena kan ta ini bentuk terikat. Seperti untuk, ada orang yang beli dengan tuk. Itu disatukan dengan kata dasar. Nah ini mungkin tidak banyak terungkap ya di permukaan masalah tak dengan tidak. Jadi ini termasuk gaya selingkuh atau tidak ya. Nah ini harus dipastikan kepada penulisnya, apakah karena ini ketidaktahuan penulis atau gaya saja. Kalau gaya ya kita pertahankan sebagai kebiasaan atau gaya penulis. Karena kalau ini kita ubah tiba-tiba, penulis akan bertanya mengapa diubah. Ini gaya saya loh. Ya, itu kan ada juga yang seperti itu. Nah, jadi ini terkaitan dengan penyuntingan ya. Panduan teknis. Nah ini gaya selingkuh juga termasuk panduan teknis. Di lembaga-lembaga penerbitan pemerintah sudah memiliki panduan-panduan penerbitan. Ya mungkin di tempat Pak Mar juga ada ya, yang terbitkan oleh Balitbang Pusat ya Pak Mar. Itu ada satu panduan. Pak Mar punya nggak buku itu? Buku panduan itu saya punya ini dari Balitbangkes itu ya, di pusat ya. Ini buku panduan dari pertanian, Kementerian Pertanian, Perikanan, Kesehatan, ya, Kehakiman, itu punya semua gaya-gaya penerbitannya. Dan itu berbeda-beda ya, walaupun memang pada intinya sama, hanya dari sisi penyajian saja. Ini panduan teknis ini penting bagi lembaga penerbitan pemerintah ya, karena ini akan terkait erat dengan produk cetakan yang membedakan satu lembaga dengan lembaga yang lain. Tapi pada dasarnya intinya sama, bahwa gaya selingkuh itu sebagai pembeda saja ya. Nah, panduan teknis ini untuk menggampangkan pekerjaan editor, desainer, termasuk juga bagian kalau punya mesin cetak ya, bagian percetakannya. Nah, lalu panduan referensi. Kalau referensi saya kira para peneliti gitu ya, para rekayasawan sudah memiliki bagaimana cara membuat referensi tulisan ya. Ada yang menggunakan AFA tadi ya, seperti Pak Umar, ada juga yang menggunakan gaya sendiri dalam penyusunan data pusaka. Bagaimana jurnal itu harus dimiringkan atau tidak, judul koran harus ditanda petik atau tidak, itu kan harus disamaratakan itu kalau di penerbitan itu. Itu kan di tempat saya jurnal itu harus dimiringkan nama jurnal, kemudian judulnya menggunakan tanda petik, judul isi jurnalnya. Tapi kadang-kadang ada juga yang tidak, jadi mungkin itu ketidaktahuan atau memang gaya juga gitu ya, atau banyak gaya, jadi jadi repot juga akhirnya, banyak repot juga gitu ya. Nah kemudian juga dari sisi pendesainan atau tata letak itu akan berbeda, satu majalah dengan majalah lain berbeda. Itu terkait erat dengan gaya selingkuh. Jadi gaya selingkuh ini hubungannya dengan hal seperti ini, pernaskahan, penyusunan anatomi buku atau anatomi majalah atau anatomi yang lain gitu ya, itu diatur dalam gaya selingkuh. Jadi gaya selingkuh itu harus dibukukan ya, dibukukan, dan itu akan jadi panduan semua orang yang terlibat dalam produksi publikasi tempat instansi itu berada gitu ya. Jadi ini loh panduannya untuk misalkan kota Balitbangkes Pangandaran, ini loh panduannya. Ini loh panduannya ini semua punya panduan. Nah, itu pada dasarnya acuannya memang ke penekanannya kepada pembeda dan bahasa gitu. Jadi walaupun namanya berbeda, tapi pada intinya sama gitu. Dia memandu bahwa bagaimana seorang penulis, nanti si buku ini akan dibagikan kepada penulis, pada peneliti. Ini loh, kalau kamu akan menerbitkan buku di ITB Press, ini bukunya, itu pelajari gaya selingkuh ini. Nah itu kan, bagaimana cara menyusun bab, bagaimana menguraikan anak bab atau subbab dan seterusnya, itu ada panduan-panduannya. Bagaimana paragraf pertama itu harus menjorok atau tidak. Nah itu sering jadi pertanyaan, karena ada orang yang kadang-kadang paragraf pertama itu tidak harus menjorok gitu ya, padahal itu tidak usah, karena harusnya rata kanan rata kiri saja, karena ini bagiannya terpisah. Lalu bab paragraf keduanya baru menjorok, karena itu bagian dari paragraf atas. Kalau yang pertama tetap ini gaya ya, di ITB Press gayanya begitu. Jadi yang paragraf pertama itu dibiarkan rata kanan rata kiri. Itu untuk pembeda. Tapi kadang-kadang ada juga yang menjorok saja katanya biar sama. Tapi kalau menjorok saja berarti di atasnya ada lagi kalimat lagi gitu, paragraf lagi. Jadi kayak yang pertama itu tetap dipertahankan rata kanan rata kiri gitu. Atau istilahnya papa kanan papa kiri. Boleh nggak Pak gaya selingkuh suatu selingkungan ya maksudnya? Ya. Tapi kita tuh kalau yang saya tahu itu gaya selingkuh itu kan untuk hal-hal yang tidak ada di aturan.
nggak, atau boleh nggak kita gaya selingkuh itu kita berbeda dengan bahkan PUMI gitu ya, seharusnya ini, nah kita selingkuh kita ini gitu. Ya itu asal disepakati. Asal disepakati. Iya, disepakati oleh instansi ya. Misalkan kan di situ harus ada pengantar dari kepala. Kepala menyetujui dengan SK itu bahwa gaya selingkuh ini sudah di SK-kan harus begini. Itu disosialisasi ke semua tim gitu ya, bahwa ini harus menjadi acuan gaya selingkuh. Kan biasanya di dalam gaya selingkuh itu buku panduan, semacam buku panduan kerja itu selalu dilampirkan pengantar dari kepala pimpinan atau kepala lembaga. Itu sudah dengan SK gitu ya, ada tim penyusunnya, ada konsultannya, ada ya semacam tanda petik uji publiknya gitu ya didirikan. Jadi ini loh nanti yang akan digunakan sebagai panduan untuk operasi kerja penerbitan pemerintahan. Karena itu jadi boleh itu, jadi itu harus di SK-kan oleh pimpinan gitu. Dan itu biasanya dilampirkan nanti di dalamnya. Oh, ini loh tim penyusunnya, ini SK-nya, itu kan biasanya selalu ada di dalam gaya selingkuh ini. Jadi panduan gaya selingkuh ini harus disepakati oleh keseluruhan orang yang terlibat dalam produksi cetakan. Hitam di atas putih gitu ya. Iya, itu ada hitam di atas putih, karena antara satu panduan dengan penelitian itu akan sangat berbeda. Itulah yang menjadikan yang disebut dengan ya gaya, namanya juga gaya gitu ya. Jadi gaya A, gaya B beda gitu. Banyak gaya. Nah, itu asal jangan banyak gaya, itu nanti jadi kacau penerbitannya. Silakan.